Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an, juga untuk mengetahui tentang Al-Qur'an dari berbagai macam aspeknya, dan insya Allah manfaatnya banyak, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari tata cara membaca kitab suci Al-Quran, agar kita semua mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, sesuai turunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, mau tidak mau kita pun harus menguasai tata cara membaca Al-Quran, yaitu berkaitan dengan ilmu tajwid, periwayatan membaca Al-Quran, juga memahami rasam usmani, termasuk memahami mushaf yang kita baca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita setelah kita mempelajari bacaan panjang sederhana, kemudian lam ta'rif, huruf mim nun bertasydid, huruf mim yang bertemu dengan huruf mim, kemudian huruf mim yang bertemu dengan huruf ba, dan terakhir kemarin kita mempelajari huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba yang disebut dengan bacaan iqlab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan idgham bigunah. Ini berarti materi yang kelima yang harus kita kuasai agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Idgham bigunah adalah apabila ada huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan ya. Di mana saja di dalam kitab suci Al-Quran, ketika kita mendapatkan bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, waw, ya, maka dinamakan dengan bacaan idgham bigunah, dan syaratnya harus terdiri dari dua kata. Kalau hanya satu kata, berarti itu tidak dinamakan dengan idgham bigunah, juga tidak dibaca dengung, yang dimana dinamakan dengan idhar mutlak, yaitu pada empat kata ad-dunya, bunyanun, sinwanun, dan kinwanun. Oleh sebab itu, syarat idgham bigunah ini adalah harus terdiri dari dua kata. Nah, di mana saja di dalam Al-Quran ketika ada huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim dan nun, waw, ya, itu dibaca dengan idgham bigunah. Di mana secara keilmuan idgham bigunah ini dibagi dua lagi, yaitu idgham bigunah kamil dan idgham bigunah naqis. Yang kamil adalah setiap ada huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim dan nun, itu disebut dengan idgham bigunah kamil. Nah, yang bertemu dengan huruf waw dan ya disebut dengan idgham bigunah naqis. Apa perbedaannya? Ya, kalau kamil itu adalah berarti sempurna, artinya membaca dengungannya dengan sempurna, langsung nun mati atau tanwin berbunyi mim dan nun. Nah, sementara yang nakis itu, nah, cara penekanannya itu
tidak boleh ditekan 100% ya, yaitu menempelkan huruf nun sukun atau tawin ke dalam huruf waw dan ya. Oleh sebab itu tentu aja sedikit perbedaan dalam penulisan, khususnya dalam mushaf Al-Quran. Rasm Utsmani pada huruf mim dan nun itu ada tanda tasydid, sementara pada huruf waw dan ya tidak ada tasydidnya. Walaupun demikian tetap dibaca dengan bacaan idgham bigunah. Baik, untuk menyingkat waktu, kita lihat buku Metode Asyur-Rasmaniyah pada halaman 86. Mari kita praktekkan satu demi satu contoh-contoh bacaan agar kita bisa mempraktekkan bacaan idgham bigunah ini dengan sempurna, sehingga kita pun kelak mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Mari kita praktekkan. Qulubun yawma idzin wajifah فإذا كنا عظاما نخرة فإنما هي زجرة واحدة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة من نطفة خلقه فقدره وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة علمت نفس ما قدمت وأخرت فسوف يحاسب حسابا يسيرا إنه ظن أن لن يحور وشاهد ومشهود بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سيذكر من يخشى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وجوه يومئذ ناعمة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ووالد وما ولد ولسانا وشفتين عليه نار مؤصدة ونفس وما سواها في عمد
ممددة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة في جيدها حبل من مسد. Inilah beberapa contoh bacaan idgham bigunah yang betul-betul harus kita pahami, harus kita kuasai. Di mana saja di dalam kitab suci Al-Quran, ketika kita menemukan bacaan setiap nun, sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, waw, ya, dinamakan dengan bacaan idgham bigunah, dibaca dengung 2 harakat, di mana syaratnya harus terdiri dari 2 kata, tidak boleh pada 1 kata. Oleh sebab itu, ya, hukum demi hukum yang kita pelajari, yang kita pahami, kita praktekkan di dalam membaca kitab suci Al-Quran, karena pada prinsip dasarnya, agar kita mampu membaca Al-Quran untuk langkah awal, kita diingatkan harus menguasai 11 materi utama yang berkaitan dengan bacaan dengung, 6 materi, dan 5 materi yang berkaitan dengan bacaan panjang. Nah, apabila kita menguasai bacaan-bacaan ini, otomatis ya, bacaan Quran kita akan lebih rapi, lebih lancar, lebih bagus. Kenapa bertahun-tahun kita mempelajari kitab suci Al-Quran kok tidak ada kemajuan, kok tidak ada perubahan? Masalahnya karena tidak menguasai materi-materi yang kita pelajari ini. Oleh sebab itu, melalui metode As-Rasmaniyah ini diberikan contoh-contoh yang cukup banyak, sehingga dengan mempraktekannya, dengan mempelajari metode As-Rasmaniyah, kita akan terarah sehingga kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ketika kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, tentunya merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, di samping kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, mempraktekkan membaca Quran, kita pun mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian secara otomatis hati kita setiap selesai membaca Quran menjadi tenang, menjadi tentram. Dan yakinlah bahwa Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan menjadi penerang di kegelapan alam kubur, dan akan menjadi syafaat penolong kita ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, suatu padang yang luas, yang tandus, yang tidak ada pepohonan, tidak ada naungan, matahari begitu sangat dekat. Nah, bacaan-bacaan Al-Quran ini akan tampil menjadi syafaat penolong buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam mempelajari kitab suci Al-Quran, dan sekaligus kita pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli Al-Quran yang begitu sangat dekat dengan Allah, begitu dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa semuanya. Semoga kita terus bersemangat di dalam mempelajari kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.